Menteri Agama Republik Indonesia bersama pejabat lainnya berkesempatan mengunjungi stan MAN 2 Bandar Lampung. Nah, yang rata-rata yang punya Vespa, mereka banyak yang ingin mengkonversi motor mereka. Apalagi yang orang sudah katanya saya sudah malas ngopling masuk gigi. Enaknya main gas lagi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun. Sahabat religi, ketemu lagi dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi. Oke, sahabat religi, hari ini sudah hadir di Ngupi teman-teman saya yang luar biasa dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Pak Abdullah, guru keterampilan ya Pak? Iya betul Bu. Iya, selamat datang Pak. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ada juga nih dua bocil nih. Bukan dua bocil, dua remaja yang luar biasa, siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung, yang namanya siapa nih? Namanya adalah Muhammad Angga Yulizar. Yang mana yang Angga? Oke. Dan juga Fuzi Nur Ilahi. Ibu boleh panggil Angga dan Fuji. Terima kasih sudah hadir adik-adik semuanya di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ini 3 orang ini dalam 1 minggu terakhir ini tuh viral di Provinsi Lampung. Kalau bahasa kerennya viral. Karena kiprahnya yang tampil di DevX, Devolution Experience, salah satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. Kalian semuanya berangkat ke sana nih Pak, Bapak bersama anak-anak? Iya, berangkat bertiga, anak-anaknya saya bawa 2 orang. Oke. Kemudian instruktur 2. Instruktur itu tim yang guru, oke. Dan Pak Kepala Madrasah. Kepala Madrasah dan Kepala TU. Oh, Kepala Madrasah dan Kepala TU. Rombongan ceritanya. Rombongan ceritanya. Baik. Bisa diceritain sih Pak, sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman ini bisa viral 2 hari ini di Indonesia loh, bahkan karena motor konversi listrik hasil karya teman-teman dari MAN 2 Bandar Lampung ini viral juga di DevX, ya nggak Pak? Sempat dinaikin Pak Menteri Agama dan pejabat lain, Dirjen Pendi, saya lihat itu, dan pejabat lain di Kementerian Agama. Dan saya juga mendengar ada statement dari Pak Dirjen, dari Pak Menteri yang merasa bangga sekali dengan hasil karya dari siswa MAN 2 Bandar Lampung. Mungkin Pak Abdullah dulu nih bisa diceritain nih gimana tuh? Ya, jadi awalnya ini adalah program yang digulirkan oleh Kabid Mapenda Islam. Oh, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Oh, di Madrasah namanya. Oh, iya. Namanya Ahmad Rifai Pak. Ahmad Rifai. Nah, dia mengatakan kita ini ada program namanya teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan, oke. Kemudian mengambil ya topiknya konversi motor BBM ya, berbahan bakar minyak, oke. dikonversi menjadi motor listrik. Baik. Dan motor BBM lama itu betul-betul motor yang sudah dikatakan purna, sudah tidak digunakan lagi. Sudah tidak dipergunakan lagi. Dan benar yang dikirim tuh hanya bodi. Ya, foto-fotonya ada, proses pengerjaan foto-fotonya ada, dokumentasi yang lengkap. Oke, jauh sebelum program ini Pak, sebelum program yang diusung dari Pak Kabid Penma tadi, itu MAN 2 Bandar Lampung sudah punya program keterampilan motor ya? Benar, sudah ada. Tapi selama ini berjalan seperti biasa. Oke. Kalau yang selama ini berjalan sebelum ada konversi listrik ini, apa yang dikerjakan di keterampilan motor ini Pak? Ya, anak-anak itu dicoba yang sudah mulai bisa dan mahir, diikutkan ya servis kalau ada kawan-kawan secara terbatas ya. Oh, oke. Oh, jadi selama ini terkait dengan servis motor, betul. Terus? Yang kedua, anak-anak MAN 2 yang program 13 motor khususnya kelas 11-12, kalau ada gangguan motor, dia
dipersilahkan melakukan servis di bengkel kita. Jadi Baik. gratis alat-alatnya, yang penting memelihara kebersihan. Oh, luar biasa ini. Di samping itu memang program madrasah ini juga memberikan manfaat bagi siswa dan juga guru mungkin ya Pak ya di Mandua Bandar Iya. Lampung. Cuma guru sekarang ini sudah nggak punya motor lagi. Oh, gurunya ada sejahtera semua. Gaya ya. Gurunya udah bawa mobil ya Pak ya, naik Grab gitu Masih ya ada Pak. sih, cuma sudah terbatas. Iya, iya. Dulu ya. Bapak jujur banget loh. Tapi nggak, ini oke, keren. Baik, kemudian setelah itu ada gagasan untuk membuat apa tadi Pak? Konversi motor berbahan bakar minyak ke listrik. Iya, betul. Oke. Kemudian setelah program ini digulirkan Pak, bisa diceritakan seperti apa? Ya, sebenarnya ini adalah tantangan bagi saya. Waktu itu dikatakan apakah bisa, saya langsung mengatakan bisa. Oke. Ya, saya mengatakan bisa. Kemudian dia mengatakan tahapannya gimana? Saya langsung jawab, kami memiliki 5 tahap. Oke. Dan saya jelaskan tahap demi tahap. Sehingga dia percaya, kemudian mengatakan, oke, kita laksanakan ini. Baik. Sudah berapa tahun Pak berjalan ini? Kalau awal gagasannya itu dari akhir 2022, akhir 2022. Akhir 2022, artinya baru 1 tahun berjalan. Iya, betul. Dan ini sudah ada produknya yang Iya. bisa dipamerkan. Tuh. Luar biasa. Karena waktu- Tepuk tangan dong. Ini keren loh ini. Ya. Tantangannya memang luar biasa. Iya. Karena Pak Ahmad Rifai Pak Ahmad dan Rifai. kawan-kawan Kena marah lo nggak kenal. yang hal ini juga sering mengontrol Oke, rajin mengontrol. mengontrol Iya. perkembangan dari Iya. keterampilan ini. dan menyaksikan anak-anak secara langsung Baik. bekerja. Oke. Dan kami pun juga bekerja itu senantiasa punya dokumen Iya. ya untuk diberikan kepada guru. Dilaporkan lah ya Pak Iya. progresnya seperti Karena apa. dia selalu nanya perkembangannya sampai di mana. Betul. Ini saya mau nyapa anak-anak dulu nih Pak. Iya. Bocil-bocil. Angga, sehat nggak? Sehat Bu. Waduh, kenceng banget suara kamu. Oke, Angga sama Fuzi. Ini satu-satu dulu nih jawabnya. Kenapa tertarik memilih keterampilan ini? Angga Karena dulu deh. hobi Bu. Karena hobi. Hobi, iya. Hobi aja? Hobi, seneng juga main motor. Seneng juga main motor. Seneng ikutan geng motor? Enggak lah. Oh Bu. enggak. Kalau Fuzi Kalau saya kebetulan suka benerin motor juga. suka benerin motor. Iya. Begitu ada program konversi motor BBM ke listrik, lebih tertarik lagi atau gimana? Lebih tertarik lagi, malah saya bikin berkembang, nambah ilmu gitu. Benar. Tapi bisa bikinnya. Kalau bikin kita belum bisa, cuman kayak rakitnya bisa. Ngerakitnya bisa. Oke. Sejauh ini kelas berapa nih sekarang? Kelas 12. Kelas 12 tuh kelas 3 ya? Kelas 3. Oh, sebentar lagi lulus. Iya. Angga, Ya Bu. Angga cita-citanya nanti setelah lulus dari Mandua Bandar Lampung pengen melanjutkan kemana? Ini udah kelas 12 kan ya? Ya, saya sebenarnya ingin lanjut kuliah Bu Oke. Di mana? di Universitas Lampung. Baik. Fakultas Fakultas? Teknik Fakultas Teknik. ya mesin. Oh, teknik mesin. Kalau Fuzi gimana, Nak? Kalau saya ingin mencari Fakultas apa nih? fakultas teknik mesin juga. Teknik mesin Otomotif. juga, tapi Iya. jurusannya otomotif. Otomotif, Oke, iya. cita-citanya jadi Sarjana teknik otomotif. jadi engineer lah ya. Engineer. Oke, mantap. Yang pasti begini, kalian adalah merupakan 2 orang yang terpilih untuk mewakili teman-teman kalian unjuk kebolehan di DevX atau Devolution Experience di Jakarta kemarin. Seneng kan? Senang. Senang karena siswa yang ikut keterampilan seperti mereka kan banyak ya Pak Abdullah ya. Banyak. Ada berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau kelas 12 sekarang ini sekitar 60 orang. Kelas 12 60 orang. Iya. Banyak sekali dan mereka Banyak sekali. yang terpilih loh. Keren, tapi Kenapa Pak? Karena mereka paling aktif mungkin pada saat di keterampilan. kebetulan pengerjaan-pengerjaan ini selalu dalam
libur, waktu libur. Oke. Dan mereka stay-nya di Bandar Lampung. Jadi ada anak-anak itu kebetulan mengutamakan libur. Nah, beliau nih yang berdua ini konsisten dia, walaupun libur tetap dia mau datang. Oke. Pak Abdullah, saya masih tertarik dengan program keterampilan yang di MAN 2 Bandar Lampung. Beberapa waktu yang lalu saya interview dengan Pak Noval, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, terkait dengan madrasah dengan program keterampilan. Dan salah satu yang diunggulkan adalah ini, dan nggak salah mengunggulkan keterampilan motor ini, ternyata sampai nasional dan diakui secara nasional. Bisa Pak diceritakan ini terkait dengan kemarin keberangkatan tim dari MAN 2 Bandar Lampung ke Jakarta, sampai kemudian di sananya ngapain gitu? Ya, kami mempersiapkan sesuai dengan instruksi. Oke. Yang tadinya minta dibawa 3 motor. 3 unit ya Pak ya? 3 unit. Untuk 2 varian. Oke. Ya, satu yang menggunakan baterai, satu menggunakan aki, dan satunya lagi memperlihatkan sedang dirakit. Sedang proses perakitan. Proses perakitan. Baik. Rencananya seperti itu. Oke. Tapi karena dari Jakarta mengatakan tempatnya tidak memenuhi, sehingga kita hanya bawa 2. Oke, bawa 2 motor yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Ini yang bertenaga. Ia menggunakan baterai dan satu menggunakan aki. Oke, dua-duanya dibawa untuk sampel di sana ya Pak? Iya, ya? benar. Terus di sana berapa hari Pak? Di sana kita ada 3 hari. Baik. Ya, dan cukup menarik para tamu yang mengunjungi. Ya, banyak mereka yang penasaran, bahkan banyak mereka yang menanyakan harga, dijual apa tidak. Ya. Ada yang nawar tuh Pak di sana? Ada yang nawar. Itu kisaran di harga berapa Pak? Kalau yang merah itu kan menggunakan mesin 3000 watt, artinya 3 kali lipat dari mesin yang diproduksi secara umum oleh pihak perusahaan motor listrik. Oke. Yang satunya lagi berkekuatan 1500 watt, itu seperti yang biasa diproduksi oleh perusahaan motor listrik. Oh, oke. Yang 300 watt ini menggunakan baterai. 3000 watt. 3000 watt ini menggunakan baterai lithium. Menggunakan baterai lithium. Yang 1500 menggunakan aki. Menggunakan aki. Bedanya apa ini, Pak? Kalau sebentar, Pak. Saya mau tanya anak-anak ini, tahu nggak ini bedanya apa? Tahu nggak kalian bedanya apa coba? Tahu Bu. Oke, apa enggak? Kalau baterai itu menggunakan lithium ion itu Bu. Kalau baterai menggunakan lithium ion. Kemudian kalau listrik menggunakan satunya sorry apa? Itu aki dirangkai seri. Dirangkai seri. Oke. Jadi satu gitu Bu, ada 5 buah. Ada 5 buah apa ini? 5 buah aki. 5 buah aki, terus dirangkai. Dirangkai jadi digabung gitu Bu, jadi seri kan. Oke. Dengan kekuatan itu 1500 watt ya. Oke, 1500 watt. Sedangkan yang tadi yang 3000 itu ion lithium. Iya, saya nggak tahu ion lithium apa, nanti biar pemirsa yang googling ya Pak, ion lithium itu apa. Atau Pak Abdullah, ion lithium itu apa sih Pak? Kalau ion lithium itu adalah jenis baterai ya seperti baterai senter bentuknya. Oh, oke. Itu dirakit ya Pak? Ya, dirakit sendiri oleh teman-teman di MAN 2? Bukan, itu menggunakan alat perakit yang sudah mempunyai alat perakit. Oh, oke. Artinya kita beli yang sudah jadi dirakit ya Pak ya, baik. Oke. Kisaran harga tadi Pak belum dijawab. Kalau kisaran harga untuk baterai lithium itu sekitar 9 juta. 9 juta. Baterainya saja. Kalau sudah jadi motor? Kalau dengan motornya tersendiri itu harganya 27 juta yang berkekuatan 3000 watt. Oke. Buatan Jepang. Oh, baik-baik. Artinya kalau misalnya nih sudah jadi motor beserta paket baterainya itu berapa harganya? Kalau dengan pengerjaan dari awal sampai jadi motor, kalau yang berkekuatan 3000 watt itu habisnya bisa 40 juta. 40 juta. Iya. Lumayan ya, Pak. Tapi kalau yang hanya berbasis aki yang 1500 watt, itu juga paling habis 15 juta. Oh, relatif lebih murah. Lebih murah. Baik, Pak, ini kalau ketahanan jalannya, nih Fuji nih yang harus jawab. Kalau yang 1500 itu berapa jam bisa berjalan? Atau berapa kilometer ya? Berapa kilometer?
Kalau yang menggunakan aki ini bisa 70 meter. Kilometer. 70 kilometer itu deket, nak. Oke. 70 kilometer. Kalau yang menggunakan baterai tadi yang 3000? Kalau yang menggunakan baterai itu 90. Oh, artinya anak-anak ini tahu, Pak. Bukan pembinanya aja yang tahu. Baik, Pak. Terus kemudian animo penonton yang di DevX itu seperti apa, Pak? Boleh diceritakan? Ya, ada dua. Kalau yang dari pendidikan, dari Madrasah Aliyah, kebetulan juga ada kawan-kawan yang punya program keterampilan. Baik. Yang mereka sangat penasaran. Ya, mereka amatin, dipoto, ya bahkan. Sedangkan dari umum, yang rata-rata yang punya Vespa, mereka banyak yang ingin mengkonversi motor mereka. Apalagi yang orang sudah katanya saya sudah malas ngopling masuk gigi. Ya, enaknya main gas lagi seperti ini. Seperti yang kita rakit. Gitu. Iya. Terus pada waktu itu Menteri Agama Republik Indonesia bersama pejabat lainnya berkesempatan mengunjungi stand Mandua Bandar Lampung. Nah, berkesempatan mengunjungi Mandua Bandar Lampung dan mereka juga mencoba. Perasaannya gimana, Pak? Deg-degan nggak, Pak? Awalnya kami merasa deg-degan, tapi setelah kami cek bahwa motornya dalam keadaan siap, baterainya dalam keadaan penuh, akhirnya kami yakin bahwa ini bisa jalan aman. Dan alhamdulillah, aman. Bisa dipakai. Bahkan berganti-gantian para pejabat itu mencoba, baik yang biru maupun yang merah. Oke, yang biru ini yang 1.500. Yang biru yang 1.500. Yang dicoba Pak Menteri itu, Pak? Yang warna merah. Yang 3.000. Yang 3.000 watt. Ya, itu juga memang mempunyai kekuatan yang 3 kali lipat dari yang motor listrik biasa. Oh, baik. Perasaannya gimana, Pak? Hasil karya Pak Abdullah beserta teman-teman di Mandua Bandar Lampung ini. Yang pertama, kami merasa bangga, merasa sangat dihargai bahwa karya kami bisa ditampilkan ya di Jakarta. Kemudian berhasil ya dicoba oleh para pejabat termasuk Pak Menteri Agama. Baik. Dan yang terlebih lagi adalah kami bangga mewakili Mandua Bandar Lampung. Dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Betul sekali Pak. Kami juga bangga sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Mandua Bandar Lampung terkait motor listrik ini, Pak. Dan ini memang juga selalu karena dukungan dari ya bapak-bapak yang ada di Kementerian Provinsi. Baik. Oke. Sekarang saya akan mulai lebih ke teknis prosesnya nih. Ini saya tanya ke bapak atau tanya ke anak-anak nih? Ke saya bisa, ke anak-anak juga bisa. Oke, anak-anak yang dilakukan apa nih dalam konversi motor listrik dari yang berbahan bakar apa Pak? Minyak ya? Dari dari BBM. Dari BBM konversi ke listrik. Yang dilakukan apa awalnya? Ini body, Bu. Oh, oke. Penyiapan bahan dulu. Ya, penyiapan bahan dengan memperbaiki body yang body sudah motor. rusak gitu ya. Biasanya kan menerima body-body yang sudah rusak, kemudian di apa namanya, Pak? Restorasi lagi, Bu. Oh, direstorasi, betul. Itu berapa hari pengerjaannya? Kurang lebih 2 minggu, Bu. 2 minggu sampai pengecetan. Sampai pengecetan 2 minggu, dan itu yang ngerjain rame-rame bergantian dengan teman-temannya. Setelah itu? Ya, setelah itu kami copotin ininya, Bu, aksesorisnya yang sudah tidak terpakai gitu. Dari motor yang lama tadi. Ya. Oh, oke. Aksesoris, ornamen-ornamen, perangkat-perangkat yang tidak terpakai dilepaskan. Kemudian barulah kami membuat ini kayak dudukannya juga gitu, membuat yang baru apa gimana. Baik. Kemudian kami melakukan perakitan listriknya ini. Oke. Pak, kayaknya anak-anak ini masih terbata-bata menjelaskannya. Oke, Pak Abdullah deh. Sebenarnya anak-anak itu paham dia, cuma mungkin grogi ya. Mereka bisa mengerjakan tapi membahasakannya agak susah, Pak. Oke, gimana, Pak? Jadi yang pertama, body-body yang telah disiapkan itu kita perbaiki, ada yang dilas, kemudian mungkin ada yang dipotong. Ya sesuai dengan keperluan lah ya. Betul. Kemudian kita merancang dudukan-dudukan yang diperlukan karena dari mengganti mesin yang lama ke motor listrik itu punya dudukan yang berbeda. Ya. Itu diperlukan enggak, Pak, proses gambar dan lain sebagainya itu diperlukan apa enggak? Ngemal atau setting supaya ngepasin
body dengan perangkat yang barunya ini? Kalau data motor listriknya itu kan ada nama shin arm. Iya. Nah, itu disesuaikan, maka ada mungkin tambahan, ya, tambahan. Terus termasuk membuat dudukan shock itu kalau shock kan kecil itu. Nah, motor listrik itu kan dia dudukannya berbeda. Nah, itu kita harus buat. Ya, Baik. Kalau itu sudah siap, baru kita melakukan perangkaian. Yang dirangkai apa, Pak? Yang pertama memasang motor listrik pada roda. Kemudian memasang swing arm. Kemudian memasang controller. Memasang aki. Kemudian ya kita hubungkan yang perlu dihubungkan sampai betul-betul itu siap. Baik. Sejauh ini Pak, untuk pembinaan terhadap siswa-siswa keterampilan motor ini apa dilakukan oleh Pak Abdullah beserta tim atau bekerja sama dengan stakeholder misalnya atau pihak-pihak lain atau seperti apa? Untuk sementara ini bekerja sama dengan tim, hanya tim internal di MAN 2. Internal di MAN 2 dengan 2 orang instruktur. Baik. Tapi setelah ada berhasil melakukan konversi ini, sepertinya memang ada tawaran-tawaran dari stakeholder. Dari pihak-pihak ketiga ya Pak ya? Mereka menawarkan pelatihan untuk anak-anak kita. Oh, luar biasa. Menawarkan pelatihan untuk anak-anak supaya bisa lebih paham tentang masalah motor listrik. Baik. Apalagi setelah viral kemarin ya Pak, itu akan semakin banyak tawaran ya. Semakin banyak tawaran. Kemarin di Jakarta Direktur KSKK itu kalau memang jadi dia mesan 1. Oh, luar biasa. Dapat pesanan loh dari Direktur KSKK. Ini yang pakai baterai atau pakai aki, Pak? Dia ingin yang pakai jenis baterai. Luar biasa. Iya. Cuma dia mintanya betul-betul motor Vespa yang masih punya surat-surat, punya kelengkapan. Artinya kita butuh motor yang masih hidup secara legalnya gitu ya Pak ya? Baik motor yang masih hidup maupun motor yang sudah nggak hidup tapi masih ada surat-suratnya kan bisa diaktifkan kembali. BPKB-nya, STNK-nya, supaya nanti ketika jadi motor listrik betul-betul bisa menjadi motor listrik yang sudah resmi gitu. Baik. Pak Abdullah, hari ini saya mendengar kabar bahwa ada tim dari KSKK yang mengunjungi MAN 2 Bandar Lampung. Ini seperti apa Pak? Ya betul, setelah kita melakukan pameran kemarin tampil di Jakarta. Baik. Dan diakui, dipercaya, maka salah satunya hikmahnya itu adalah Direktur KSKK ya turun melihat langsung ke sepeda motor Bandar Lampung, ya timnya ya. Iya. Kemudian menyatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan gedung nanti. Akan memberikan bantuan gedung, Pak. Tahun 2025 janjinya. Yang lebih lengkap dan lebih representatif. Beserta perlengkapan dan sarana prasarana lainnya gitu ya Pak ya. Itu di tahun 2025. Dan hari ini tim dari KSKK sudah melakukan survei ke MAN 2 Bandar Lampung. Sudah melakukan survei tempat dan juga melihat hasil karya anak-anak yang masih ada tersisa 1. Dan melihat bakal-bakal motor yang akan kita konversi menjadi motor listrik. Masih ada yang 3 yang belum selesai kebetulan. Saat ini sudah ada 3 yang ada di workshopnya, yang ada di tempat pelatihannya ya. Di tempat apa namanya Pak di sana di MAN 2? Keterampilan sepeda motor. Di ruang khusus di keterampilan sepeda motor. Di dalam itu memang kita sengaja buat waktu ada program ini, ada tempatnya di dalam khusus. Ini saya kembali ke anak-anak nih Pak. Fuzi dan Angga udah jauh-jauh datang ke sini ngomongnya yang banyak dikit. Menurut pengamatan kalian nih dari beberapa program keterampilan yang ada di MAN 2 Bandar Lampung, yang paling disukai anak-anak program apa? Kalau saya program otomotif ini saya lebih suka. Kalau untuk Fuzi sendiri, kalau teman-temannya? Kalau teman-temannya banyak. Banyak juga yang suka di program motor. Banyak. Selain itu program keterampilan apa lagi? Kalau di MAN 2 itu ada teknik AC, ada juga tata busana. Dalam 1 minggu kan Fuji ini belajar yang akademik. Kalau untuk keterampilan motor ini masuk muatan lokal ya Pak? Masuk muatan lokal. Masuk muatan lokal. Itu ada berapa jam yang digunakan untuk belajar keterampilan ini?
Ada 6 jam. 6 jam. Oke, Angga jawab Angga. Seminggu 6 jam, Bu. Seminggu 6 jam. 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Itu semuanya praktek atau semuanya teori? Ada teori, ada praktek juga dibagi. Dibagi 2. 2 jam. 2 jam atau 3 jam untuk Sekarang teorinya? 2 jam itu materi, terus teori. besoknya pertemuan keduanya baru Praktek. teori, ya. Baru praktek. Lebih senang teori apa lebih senang praktek? Langsung praktek sih. Ini ciri khas anak-anak nih Pak, seneng langsung praktek, belajar teori itu memusingkan. Angga lagi nih mumpung pegang mic. Yang kamu sukai apa nak di keterampilan motor ini? Main-main kelas-kelasnya? Bisa belajar sih, Bu. Bisa belajar? Lebih banyak lagi Tentang motor? Ya. Terus apa lagi? Terus sih seneng juga, seneng aja, Bu. Seneng main apa? motor juga, Seneng main seneng motor. bongkar-bongkar rakit. Seneng dandan-dandan motor Ya. gitu ya, oke. Kalau Puji gimana nak? Atik. Kalau saya kebetulan juga di rumah buka bengkel juga, Bu. Oh, kamu punya bengkel di Bukan, rumah? iya. Bengkel kamu atau bengkel orang tuamu? Ini Bu, apa kalau ada yang temen minta ini Servis. servis di rumah, Bu. Oh, di rumah Puji. Iya, Kalau motor ibu rusak bisa bawa ke sana. bisa, Bu. Oke. Memang kamu sudah benar-benar bisa siap untuk misalnya ada kerusakan mesin di motor-motor yang biasa, kamu bisa benerin. Bisa, Bu. Oh, ini karena kamu belajar di Mandua Bandar Lampung. Iya, betul. Luar biasa ini Pak Abdul. Artinya output dari Mandua Bandar Lampung ini malah sudah bisa buka usaha bengkel di rumahnya. Itu didukung orang tua ya nak ya? Didukung, Bu. Yang ngerjain Fuji sendiri atau bersama siapa? Ada abang juga. Abangnya juga. Oh, luar biasa. Ini artinya memang latar belakang pendidikannya mendukung apa yang ada di rumahnya ya Pak. Luar biasa nih. Pak Abdullah, ini yang terakhir nih, harapannya ke depan untuk keterampilan motor lah khususnya, dan lebih khusus lagi terkait dengan konversi motor BBM ke listrik, itu seperti apa Pak? Yang pertama saya ingin ya perhatian yang lebih untuk pengembangan ya motor konversi BBM menjadi motor listrik, karena saya ingin kedepannya bisa mendatangkan hasil ekonomi. Ada nilai profitnya. Ada nilai profitnya. Jadi bukan hanya sekedar anak-anak itu bisa, tapi kalau bisa memang bisa dipasarkan. Betul, ini luar biasa ya Pak, cita-citanya memang harus besar ya Pak kalau cita-citanya. Pak Abdullah yakin ini bisa terwujud ya Pak? Kalau memang didukung, yakin sangat bisa. Didukung oleh pemerintah, Kementerian Agama, didukung oleh madrasah. Saya yakin ini setelah viral ini, Mandua Bandar Lampung tuh grade-nya langsung naik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, grade-nya langsung naik karena program keterampilan motor ini luar biasa loh. Luar biasa loh. Benar-benar luar biasa itu. Saya pada hari itu media, baik itu media lokal maupun media nasional, itu covernya, headline-nya itu Pak Menteri sedang menaiki motor hasil karya siswa Mandua Bandar Lampung. Tepokin dong. Ini keren banget. Sungguh ini keren banget, dan ini di Lampung baru yang pertama. Betul kan, kompetisi tidak selalu bicara tentang akademi semata ya Pak ya. Ternyata keterampilan juga bisa mengangkat derajat dari sebuah madrasah. Gitu ya. Anak-anak ada lagi yang mau disampaikan, harapannya apa nih ke depan untuk Mandua Bandar Lampung? Harapan buat Mandua Bandar Lampung lebih baik lagi ke depannya, lebih maju lagi. Lebih keren lagi. Lebih banyak lagi siswanya. Angga, coba Angga ngomong Angga. Harapannya apa? Lebih dikembangin lagi juga Bu. Untuk program keterampilannya. Oke. Peralatan lebih lengkap ya. Peralatannya lebih lengkap. Ada tambahan lagi Pak Abdullah? Ya, saya rasa cukup. Cukup ya. Saya rasa cukup. Baik. Terima kasih Pak Abdullah, adik-adik, Angga, Fuzi dari Mandua Bandar Lampung. Ini sebuah prestasi yang luar biasa, membawa harum Mandua Bandar Lampung, membawa harum nama Kementerian Agama Provinsi Lampung di tingkat nasional dan di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan ke depan ini bisa lebih berjaya lagi, lebih maju lagi, lebih berkembang lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Pak Abdullah dan juga adik-adik dari Mandua Bandar Lampung. Iya, sama-sama.
Oke, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Abdullah, Guru Keterampilan MAN 2 Bandar Lampung, sama Puji dan Angga, siswa MAN 2 Bandar Lampung. Jangan lupa terus saksikan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.